Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini bersama saya, Mama Rainbow. Musim hujan telah tiba. Curah hujan sudah mulai tinggi. Hujan bisa saja turun hampir setiap hari. Dan sinar matahari akan terhalang awan mendung di sepanjang hari. Oleh karena itu, perawatan tanaman hias di musim hujan tentu berbeda dengan perawatan tanaman hias di musim panas. Karena kita harus menyesuaikan suhu, kelembaban, dan udara di sekitar yang tentunya sangat berbeda saat di musim hujan dan di musim panas. Dan di video ini, Mama akan membagikan tips kepada teman-teman semua bagaimana cara Mama merawat tanaman hias di musim hujan. Jadi, saksikan terus video ini sampai akhir, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya ditunggu, serta share jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat. Tips yang pertama, jangan menyiram tanaman hias sama seperti saat di musim panas. Kesalahan terbesar yang sering kali dilakukan saat merawat tanaman hias di musim hujan adalah terus menyiramnya sama seperti di saat musim panas. Mungkin tanaman hias teman-teman tersebut terletak di teras atau di tempat yang ternaungi dan tidak terkena curahan air hujan. Sehingga teman-teman terus memperlakukan tanaman hiasnya tersebut sama seperti sebelumnya. Hal ini adalah salah ya teman-teman. Karena pada umumnya tanaman hias di musim hujan atau di cuaca dingin, tanaman tidak akan memerlukan air yang terlalu banyak seperti saat yang dibutuhkannya di musim panas. Karena pada musim hujan dan cuaca dingin itu pertumbuhan tanaman akan melambat sehingga dia tidak membutuhkan air terlalu banyak. Jadi, meskipun tanaman hias teman-teman tersebut tidak terkena air hujan, tetap saja frekuensi dan kuantitas penyiraman tanaman hias teman-teman tersebut tetap harus dikurangi karena air yang diberikan itu tidak akan terlalu banyak digunakan dan jika dibiarkan akan tergenang lama di dalam media tanam. Dan hal itu bisa menyebabkan terjadinya pembusukan pada akar tanaman. Tips yang kedua, cek kondisi kelembaban tanaman sebelum melakukan penyiraman. Beberapa dari kita mungkin tidak mengecek kondisi kelembaban tanaman terlebih dahulu sebelum melakukan penyiraman. Sudah sering kali Mama sampaikan di video-video sebelumnya bahwa waktu yang terbaik untuk melakukan penyiraman tanaman hias itu adalah di saat media tanam dalam keadaan setengah kering. Jika media tanam benar-benar dalam keadaan kering, teman-teman bisa melakukan penyiraman, tapi jangan terlalu banyak karena memang di musim hujan tanaman hias teman-teman itu tidak membutuhkan air yang terlalu banyak sama seperti kala di musim panas. Dan juga faktor suhu, cuaca, dan kelembaban di udara di musim hujan tentu akan membuat penguapan air menjadi lebih kecil sehingga keberadaan air di dalam media tanam itu akan lebih lama. Tips yang ketiga, pastikan media tanam yang teman-teman gunakan sudah benar-benar dalam keadaan poros. Menggunakan media tanam yang poros adalah
Solusi utama dalam merawat tanaman hias di musim hujan, terutama sekali untuk tanaman hias yang diletakkan di outdoor yang mendapatkan curahan hujan secara langsung. Dan di video kali ini, Mama akan menunjukkan kepada teman-teman semua racikan media tanam yang poros yang biasa Mama gunakan di kebun Mama Rainbow. Jadi di sini Mama menggunakan media tanam yang berupa campuran dari sekam mentah, sekam bakar, kokopit, tanah humus, dan perlite. Di sini Mama tidak menggunakan campuran pupuk kandang karena sebagaimana kebutuhan akan air di musim hujan ini, tanaman hias juga tidak membutuhkan nutrisi yang terlalu banyak. Nah, jika teman-teman juga masih merasa khawatir media tanamnya masih kurang poros, teman-teman bisa men-skip tanah humus atau diganti dengan cacahan pakis atau hidroton. Teman-teman juga bisa menambahkan fungisida seperti antrakol misalnya ke dalam racikan media tanam ini untuk mencegah terjadinya jamur di media tanam. Dan juga teman-teman bisa menambahkan sedikit furadan agar media tanam teman-teman juga terhindar dari hama penyakit. Lalu kesemuanya itu diaduk hingga rata. Dan kemudian media tanam yang poros ini siap untuk digunakan. Tips yang keempat, cek sistem drainase pot tanaman. Sistem drainase pot di sini maksudnya adalah lubang pot yang ada di bawah tempat keluarnya air. Nah, terkadang kita pada saat menanam tanaman hias atau pada saat repotting, kita seringkali lupa memeriksa lubang yang ada di bawah pot apakah sudah terlubangi dengan baik atau belum. Atau bisa saja setelah karena potnya sudah lama, lubangnya itu bisa jadi tertutup oleh sampah-sampah, daun kering dan sebagainya, sehingga air yang keluar itu terhalang. Jika air mengendap terlalu lama di dalam media tanam karena lubangnya terhalang, itu akan menyebabkan terjadinya pembusukan akar. Oleh karena itu, sebaiknya teman-teman memeriksa kembali lubang-lubang yang ada di bawah pot. Dan jika diperlukan, teman-teman juga bisa menambah lubang pada pot di sisi pot seperti yang tampak di sini. Jadi di lubang-lubang ini dilubangi sendiri ya, teman-teman. Tips yang kelima, rajin memangkas daun yang rusak dan membersihkan daun yang kering. Daun-daun yang rusak, yang menguning, yang layu, dan yang kering itu harus rajin kita pangkas dan kita bersihkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelembapan yang dapat memicu terjadinya jamur serta tempat bersarangnya hama penyakit. Daun-daun yang sudah rusak seperti ini, daun-daun seperti ini harus kita pangkas, kita buang, karena selain daun tersebut mengurangi estetika atau tampilan dari tanaman hias kita, daun ini juga bisa memicu bersarangnya hama penyakit dan juga untuk mengurangi kelembapan yang ada di sekitar tanaman hias kita. Tips yang keenam adalah memberikan larutan fungisida pada tanaman hias dan media tanam untuk mencegah terjadinya jamur. Fungisida yang digunakan boleh menggunakan merek apa saja, tapi kalau Mama biasa menggunakan fungisida yang bermerek antrakol seperti ini. Untuk dosis pemakaiannya, teman-teman bisa membaca petunjuk penggunaan yang ada di belakang kemasan.
Tapi kalau Mama biasanya suka pakai kira-kira saja. Jadi biasanya Mama melarutkan 4 sendok teh antrakol ke dalam air di tempat yang kecil terlebih dahulu. Lalu dilarutkan dengan air dan diaduk merata. Hal ini tujuannya agar fungisidanya, tepung fungisidanya ini bisa larut, tidak menggumpal. Jadi kita mudah mengaduknya jika di tempat yang kecil terlebih dahulu. Kemudian baru Mama pindahkan ke tempat yang lebih besar dan diisi dengan air sampai penuh. Tips yang ketujuh, memberikan insektisida untuk mencegah hama penyakit. Untuk pemberian insektisida, teman-teman bisa menggunakan insektisida yang bentuknya cair dan dilarutkan dengan air, berarti itu digunakan dengan cara disemprot, tetapi bisa juga dengan menggunakan yang kering bubuk seperti ini. Seperti yang Mama gunakan di sini, Mama menggunakan insektisida merek Furadan. Karena kebetulan di sini di tempat Mama media tanamnya suka kedatangan semut yang kecil-kecil serta cacing-cacing kecil itu. Nah, jadi di sini Mama menggunakan Furadan yang ditaburkan saja secara langsung ke media tanam. Dengan begitu hama-hama seperti semut dan cacing ini dia akan pergi. Dosis pemakaiannya jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi disesuaikan saja dengan cakupan luas tanaman, yaitu disesuaikan dengan ukuran pot dan juga dengan ukuran tanaman. Nah teman-teman, demikianlah 7 tips dari Mama bagaimana cara merawat tanaman hias di musim hujan. Semoga apa yang Mama sampaikan di video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.